tiap bulan. Apa artinya? Kalau sudah mempunyai sel telur yang matang, itu siap dibuahi. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati pesannya. Baik, tadi sudah kesehatan reproduksi. Sekarang kita bahas tentang dampak dari kesehatan reproduksi. Ada sebenarnya dan reproduksi ku apa sih? Kayak SMA. Reproduksi ku apa sih? Alat vital manusia. Jadi alat vital yang untuk memproduksi sesuai dengan namanya alat memproduksi. Memproduksi itu apa? Memperbanyak. Ya. Baik. Masalah utama pada remaja. Halo, remaja, apakah mengalami masalah? Enggak. Oh, yang belakang enggak masalah. Kalau yang depan, yang perempuan, punya masalah remaja? Ada. Kira-kira remaja itu punya masalah apa sih? Hah? Kali duit. Kali duit. Oh iya. Iya, kalian kan belum kerja, jadi nggak punya duit. Ada lagi? Gak punya temen. Ada? Aku lupa gak ada konco. Ada? Ada di sini ya, gak punya temen? Temenku lupa masih itu. Ada? Gak ada? Alhamdulillah. Temennya banyak semua ya, lebih dari 10 ya. Alhamdulillah. Ada yang Bu aku isinan. Ada? Ada? Isinan Bu? Ada? Ada. Boleh kita malu tapi jangan Malu-maluin. malu-maluin. Betul. Oke. Masalah bersama remaja akibat pergaulan bebas. Nah, hai remaja. Hai. Oh, Kak Opa. Hai remaja. Masih sehat? Boten. Saya nggak mengamini ya. Saya mengamini. Hai remaja. Masih sehat? Jawabannya alhamdulillah sehat luar biasa. Itu doa loh ya. Ayo, itu doa. Kalau hai masih sehat boten itu doa. Jadi jangan kita berucap yang negatif karena ucapan kita adalah doa. Hai remaja. Masih sehat remaja? Oh, saya jawab siji. Ya, gak apa-apa. Nah, masalah sekarang itu siapa yang nggak punya gini? Apa ini? HP. Siapa sih durung duwe HP? Ngacung. Sing nggak duwe HP ngacung dhuwur-dhuwur. Ayo, sing larang ndi? Sing nggak duwe HP? Oh, duwe kabeh. Sing wedok? Gak duwe HP. Sing wedok? Oh, kalau sing ngacung duwe kabeh berarti ya. Baik. Di sini ini adalah kotak ajaib. Dia bisa jadi kotak malaikat, dia bisa jadi kotak setan. Wah, ya, ya. Kalau ini yang dilihat negatif, bahkan ini namanya kotak setan. Ya, hati-hati. Tapi kalau yang dilihat di sini yang baik-baik, yang penting-penting, yang bermanfaat, maka di sini adalah kotak malaikat. Yo. Apa hubungannya Bu sama kotak HP?
ya, kalian semua sudah bisa mengakses ini sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Betul? Betul. Nah, hati-hati dengan kota ini. Ya, harus pintar-pintar dan harus bijaksana. Masalah kesehatan remaja akibat pergaulan bebas. 1. Kehamilan yang tidak diinginkan. Ya. Tadi saya bilang, hai perempuan, kalian kalau sudah menstruasi berarti kalian sudah mempunyai sel telur yang matang. Dan itu bisa dibuahi. Kalau kalian melakukan kegiatan yang namanya pergaulan bebas, lebih fokusnya adalah seks bebas, hubungan suami istri di luar nikah, maka apa yang akan diakibatkan? Kehamilan yang tidak diinginkan. Saya sepakat di sini, saya pendahuluan dulu ya, karena ini nanti ada gambar-gambar yang sangat-sangat menarik dan mungkin hal yang baru. Ya, yang laki-laki, yang perempuan, sepakat di sini saya tidak membahas pornografi, tetapi di sini saya membahas ilmu. Ya, mungkin kalian entah sudah atau entah belum melihat gambar-gambar yang akan saya tayangkan, dan itu penting sebagai bekal kita di kemudian hari. Sepakat? Siap? Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, apa yang terjadi? Remaja hamil, kira-kira apa yang dilakukan? Diterima atau digugurkan? Nah, digugurkan. Aborsi tidak aman, wis mangan sembarang kali saomongane koncone saomonge tonggone. Ya, pokok dicetok lah, pokok membeli inilah dan sebagainya. Yang dampaknya nanti akan bisa ke apa? Ke nyawa. Selain apa namanya? Ini jati diri, ya. Terus apa lagi? Kemudian yang kedua, hamil di usia muda. Hamil di usia muda, kalau kehamilan ini diterima, hamil dini, risikonya akan besar. Kenapa? Karena fisik seorang perempuan di bawah 20 tahun masih belum matang, baik fisik si ibu maupun nanti perkembangan dari si bayinya. Nah, kemudian 3, seks bebas. Tidak hanya seks bebas, saya bilang ya, seks bebas tidak hanya terjadi kehamilan, tetapi adalah sebagai penularan penyakit. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena kalau ini tidak ada orang yang tahu hanya petugas kesehatan, Pak Dokter, Bu Dokter, Bu Bidan, dan Bu Perawat yang tahu. Ya, dan kalian sendiri. Ya. Nah, yang keempat adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya yang rokok itu, ada yang berupa rokok, ada yang berupa pil, ada yang berupa kombinasi. Hati-hati. Sekarang itu tidak hanya obat, lem itu juga bisa dibuat narkoba. Ya. Terus apa lagi? Pil yang hasilnya bisa untuk menyembuhkan itu bisa disalahgunakan, bisa dipakai narkoba. Hati-hati. Minuman yang asalnya minuman biasa bisa dijadikan minuman narkoba. Hati-hati. Hati-hati terutama yang laki-laki. Ya, hati-hati. Itu yang paling sangat rawan sekali. Yang dulunya nggak merokok karena di arani pun nggak ganteng, nggak keren, nggak rokokan, nggak pantas. Nah itu. Apalagi yang perempuan. Kalau perempuan masih tabu ya kalau merokok ya. Tabu ya. Ada di sini yang perempuan merokok di daerah kemarin.
Ada? Nggak ada, alhamdulillah. Ya, next. Nah, ini saya bilang usia ideal menikah, ya. Di sini ada yang orang tuanya atau saudaranya menikah di bawah 20 tahun. Ada? 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 Bukan? Alhamdulillah. Nah, usia remaja atau usia menikah untuk perempuan adalah usianya 20 sampai 25 tahun. Bu, nanti 25 tahun mendukung baru nikah, apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan kurang dari 20 tahun. Kemudian yang laki-laki 25 tahun sampai 30 tahun. Bu, 20 tahun menikah boleh laki-laki? Boleh. Tetapi, nah, di bawah standar tahun ini apa? Kalau perempuan di bawah 20 tahun apa? Secara mental psikologis belum matang. Nek menghadapi permasalahan di rumah tangganya, di keluarganya, pasti tidak bisa menyelesaikan masalah perceraian, kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang laki-laki, Bu, di bawah 20 tahun kan dia sudah siap, terus kerja, terus kerja, siap dia. Tetapi secara mental dan akal belum siap. Kalau menemui permasalahan di tengah-tengah keluarganya, maka akan bingung, tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Apa yang diakibatkan? Perceraian. Perceraian banyak sekali, ya, di usia muda. Alasannya gak cocok, alasannya selingkuh dan lain sebagainya. Kalau tidak itu ada kekerasan di dalam keluarga, anaknya dikepui, bojone dikepui, ya, nah dan lain sebagainya. Atau ditinggal kok gak boleh-boleh kayak siapa lagu? Kayak lagu Roma Irama. Siapa sih ditinggal rumah gak boleh-boleh? Oh karo, ya wes. Karo, oke. Kehamilan pada remaja, ya. Ini yang laki-laki juga harus tahu, tidak hanya perempuan. Perempuan lebih wajib harus tahu. Disimak, ya. Satu, organ produksi belum siap, iya, karena belum matang. Ya, hati-hati perempuan. Yang kedua, panggul belum tumbuh mencapai dewasa ukurannya. Panggulnya ini sempit, cilik. Jadi kalau ada kehamilan itu banyak menemui kesulitan. Ya. Kemudian yang ketiga, secara psikologis belum siap. Jadi saya bilang secara akal, secara mental, secara jiwa belum siap, masih labil. Kira-kira di sekolah sih seneng-seneng yo. Ya enggak. Saya pengen dulu rono, ya. Saya pengen hura-hura karo koncone, ya. Lunga rono, lunga mrene, ibu bapak duwe, ya. Coba ngono. Dolen Pak, Bu. Samu. Coba ngono. Siapa yang seperti itu angkat tangan? Bapak, Ibu, aku melungo, samu. Siapa? Nah, semua. Tapi kalau sudah ada kehamilan di situ, gak iso Pak, Bu, udah duduk di samu. Tapi apa? Sudah harus bekerja, mikiri hamilin, mikiri anaknya. Masa remaja yang senang dulu kesana kesana nenek orang dulu sepedanya hilang seperti itu. Masa remaja itu sangat-sangat indah dan sangat-sangat istimewa. Kemudian yang keempat, persalinan lama, jelas. Kenapa? Karena organ yang ada di dalam perempuan yang kurang dari 20 tahun ini masih belum kuat. Dampak dari kehamilan remaja. Nah, seperti tadi saya bilang, kesehatan bayi prematur. Tahu bayi prematur? Bayi yang belum pandai
7 bulan, 6 bulan, karena organ ibunya belum matang, akhirnya bayi lahir. Nah, untuk hidupnya kecil. Nah, berat badan kurang, ya masalah pernapasan perlu jelas. Kalau bayinya kecil, dia sulit untuk hidup. Akhirnya apa? Banyak kematian bayi baru lahir. Itu masalah kita orang kesehatan, tapi mungkin bukan suatu hal untuk masyarakat. Tapi kadang anak meninggal, sedih kan? Sedih ya? Sedih. Komplikasi, nah kekurangan anemi. Ayo siapa yang tahu anemi? Anemia, yang mungkin SMA nih. Ayo anemia apa yang pakai baju putih-putih? Apa yang dinamakan anemia? Kurang? Anemia adalah kurang darah, lebih tepatnya? Lebih tepatnya adalah anemia kekurangan sel darah merah. Itu sering sekali dialami oleh para remaja terutama putri. Kenapa? Karena seorang putri tiap bulan mengeluarkan darah menstruasi. Terus hipertensi ini juga ya, darah tinggi. Selain karena tadi psikologisnya yang berat, fisiknya tidak memungkinkan sehingga pola makannya salah, sehingga muncullah ini namanya hipertensi. Apa hipertensi? Ayo, siapa yang tahu? Yang bajunya pakai kerudung putih, yang bajunya tahu. Hipertensi apa? Darah tinggi. Apa itu darah tinggi? Apa darah tinggi? Ayo, apa darah tinggi? Ayo. Hah? Darah tinggi? Tensinya tinggi. Nilainya kalau boleh tahu berapa? Ada yang tahu? 100? 100 berapa? 160 ke atas atau 140 ke atas. Itu hipertensi. Ya. Terus efek personal jelas. Bapak guru kalau ada siswanya yang hamil pas sekolah pasti ini tidak punya sekolahan atau dikeluarkan dari sekolah. Efek personal lainnya adalah aborsi, bukan. Apa efeknya lain? Single parent, ya, karena tidak mau bertanggung jawab. Yang laki-lakinya akhirnya si anak dirawat sendiri. Next. Nah ini ada kontrasepsi. Ini ada kontrasepsi tapi bukan suatu solusi untuk melakukan seks bebas ya. Ya. Di sini ada kondom, ada pil, ada IUD, ada suntik, ada operasi steril. Nah ini kondom, ini pil, ya. Ini IUD bentuknya. Ini suntik, ini steril. Seperti itu. Ini implan, susu. Perempuan harus tahu. Ya, next. Nah, dampak untuk pergaulan bebas atau terutama seks bebas tidak hanya hamil, tetapi apa? Ini HIV AIDS. Hati-hati. HIV AIDS ini 16.600 remaja di Indonesia terinfeksi HIV AIDS, sangat-sangat miris. Kenapa? Karena itu tadi pergaulan bebas, baik itu seks bebas maupun pergaulan bebas menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Ya. Perlu diketahui untuk HIV AIDS ini belum ada obat dan vaksinnya selama ini. Bu, katanya kalau yang HIV positif dikasih obat. Apa itu obatnya? Ya, ada obatnya, tetapi bukan untuk menangani, tapi hanya menguatkan imunitas diri si
menderita. Belum ada obatnya. Ya, hati-hati. Oke, kita bahas ke HIV, yaitu human immunovirus. Apa ini yang diserang adalah imun kita. Hampir sama dengan corona. Tapi corona bisa sembuh. Ya, corona bisa sembuh, bisa mempunyai kekebalan tubuh kalau dia sembuh. Tetapi kalau HIV ini yang terkena dia tidak sembuh dan tidak mempunyai kekebalan tubuh. Tetapi kekebalan tubuhnya semakin turun dan hilang, sehingga penyakit banyak yang masuk. Nih, ya. Nah, cara penularannya coba diperhatikan. Ditularkan dari orang ke orang, bukan hewan. Jadi lamu gak bisa nularno HIV. Tapi bisa nularno apa lamu? Demam berdarah, malaria dan seterusnya. Imun, sistem kekebalan tubuh yang diserang. Ya. Kemudian defisiensi. Di sini semua kalau sudah kekebalan tubuh yang diserang, maka organ-organnya akan melemah, tidak berfungsi dengan baik. Kemudian sindrom, nah kalau sudah AIDS sindrom, kumpulan tanda-tanda gejala banyak sekali. Nah, AIDS adalah next. Nah, ini perjalanan dari HIV. Jangan anggap enteng. Di sekitar kita banyak. Perlu diperhatikan, di sekitar kita banyak orang yang HIV, tapi tidak tahu kita. Yang ketahuan paling sudah tahap AIDS, terus nang rumah sakit terus baru kayak, oh itu ternyata HIV AIDS. Masa periode penularannya adalah 3 sampai 6 bulan. Nah ini jendela. Masa antara masuknya virus ke dalam tubuh seseorang sampai terbentuknya antibodi sampai tertular. Prosesnya menjadi HIV positif adalah tahun 3 sampai 10 tahun. Agak dulu sekali. Biar SMP, SMA pernah seks bebas, ganti-ganti pasangan. Terus sopo sing awakmu seneng aku dijak mulut budal. 3 sampai 10 tahun ternyata ada keluhan. Aku kok balik-balik nang rumah sakit, lor-loron. Kan ini enggak mengarah ke sini. Orangnya selama 10 tahun, 30 tahun enggak merasa apa-apa, sehat. Tapi dia punya virus dalam tubuhnya. Ya, hati-hati. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Nah, penularan HIV AIDS ini adalah satu, saya bilang, berhubungan seks bebas. Makanya dalam agama kita harus apa? Harus menikah, setia dengan satu pasangan. Tuh, itu sudah diatur dalam agama kita. Kemudian dari ibu ke anak itu juga bisa. Kalau ibunya dia positif HIV, maka dia bisa menularkan ke anaknya. Nambah lagi satu. Kemudian dari jarum suntik, nah ini hati-hati. Hati-hati kalau memakai jarum suntik yang berganti-ganti. Ya, kalau kita sudah kesehatan sudah tidak ada. Tapi hati-hati untuk yang pakai narkoba suntik. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian transfusi darah. Transfusi darah ini untuk sekarang sudah ada penyaringan, sehingga insya Allah ini sudah kecil atau tidak ada. Next. HIV tidak bisa menular. Nah ini dicopot nyamuk, nggak bisa. Yo, toilet umum enggak, kolam renang enggak, berciuman juga. Hati-hati. Kalau ini skalanya kecil, bisa menular, bisa, tapi skalanya kecil. Kok bisa Bu? Iya. Kalau
Bang? Ciuman Nanti kalau bisa selesai berisiko. Jadi hati-hati ya. Ciuman itu harus dengan istrinya atau suaminya. Kalau belum menikah tidak boleh ciuman. Saya bilang seperti ini karena apa? Di sini banyak sekali contohnya, ya. Berarti jangan mau kalau ini awakmu belum tak cium berarti gak setia. Hai perempuan, jangan semudah itu, oke? Semangat, semangat perempuan. Ya, yang saya kalahin perempuan aja dulu, ya. Semangat perempuan. Tidak dicium selain suaminya. Siap. Nah, tidak pulang pada alat peralatan makan minum, tidak pulang. Bersentuhan, salaman, tidak pulang, ya. Next. Nah, ini kalau sudah air ini ya, bukan HIV lagi, sudah masuk ke AIDS. Jadi banyak luka, untune mondot, yang untune mondot. Nah ini kayak dia punya sakit kulit yang nggak sembuh-sembuh, punya boroknya nggak sembuh-sembuh, sariawannya nggak sembuh-sembuh. Nah dia tato, punya luka di kulitnya tidak sembuh-sembuh. Hati-hati. Kalau ada yang mengalami ini, ayo bijak periksa ke puskesmas. Next. Nah pencegahan HIV/AIDS ini bukan salah satu alternatif ya. Biar tahu. A, B, C, D, E. Anti seks pranikah. Sepakat? Tentunya perempuan? Sepakat. Setia pada pasangan. Sepakat? Tentunya perempuan? Sepakat. Menggunakan kondom saat ini. Kalau sudah menikah ya, yang C. Kemudian tidak menggunakan narkoba dan miras. Yang laki-laki sepakat? Tidak menggunakan narkoba dan miras. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus ini menggunakan alat-alat steril itu untuk kita petugas kesehatan. Nah, sekarang saya mau menampilkan sekali lagi, saya tidak menampakkan yang pornografi, tapi ini ilmu yang mungkin kalian sudah lihat atau belum, supaya tahu. Oke, jenis penularan seksual ada GO atau kencing bernanah. Jadi kencingnya itu keluar nanah. Yang laki-laki beler terus. Yang perempuan kok normalnya kan tidak ada ya. Nah itu kok ada nanahnya. Kemudian klamidia itu kayak ada jengger yang asalnya tidak ada tapi kok ada. Kalau laki-laki jelas mulus, kalau perempuan mulus tetapi ada kayak jengger ayam. Nah kayak gitu. Nanti ada contohnya. Herpes, sifilis atau redasinya, jengger ayam, HIV/AIDS, primordiasis dan kandidiasis. Kandidiasis ini yang pada perempuan ya, yang tadi sudah disampaikan bahwa daerah. Halo, masih dilanjut? Ya, yang di luar kontrol jangkauan saya yang laki-laki. Ya, jadi yang khususnya perempuan tadi untuk misfi kita yang laki-laki boleh mendengarkan karena nanti punya istri, tidak boleh disambung apapun. Ya, kenapa? Karena di situ ada yang namanya flora normal menjaga misfi kita. Kalau disabun misfi itu akan mati. Kalau mati virus, bakteri, jamur dia masuk. Ya, oke. Nah, penyakit infeksi ini seperti ini. Ini cukup tahu. Kita tidak porno ya. Vagina, oral, anal. Tidak usah saya jelaskan.
adanya bengkak dan lipatan paha ini. Kemudian pada pria di kantong kemihnya ada bengkak. Jadi perut bagian bawah di sini, ya, bagian kandung kencing, keluar darah setelah berhubungan seks. Ini hati-hati. Secara umum merasa tidak nyaman atau demam. Tuh, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Oke, di sini saya mengatakan ilmu. Nah, ini yang laki-laki jangan mengeluarkan nanah seperti ini, ya. Yang perempuan akan mengeluarkan nanah cairannya. Ya, next. Nah, ini kalau ada herpes, ya. Saya bilang tidak parno ya, tapi ini ilmu. Ya, next. Nah, ini penyakit kelamin perempuan. Hati-hati. Kalau ada yang seperti ini segera diperiksakan. Next. Nah, ini yang di luar. Penyakit kelamin juga bisa berada di telapak tangan dan telapak kaki juga di kulit. Ya. Next. Nah, naksa. Naksa ini ada yang berupa tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada ganja, di sini tidak ada ya. Rokok, miras ini sudah termasuk naksa. Hati-hati yang sudah merokok. Hati-hati yang sudah mulai kenal dengan miras, oplosan dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya. Next. Nah, efeknya dari narkoba itu apa? Merangsang kerja otak. Ya memang enak kapan dari narkoba, tapi dampaknya ketergantungan. Efek bahagia iya, bergairah iya. Nah, contohnya sabu, kopi juga termasuk. Kafein, nikotin pada rokok. Ya. Nah, ini efeknya mereka secara pusat membuat pemakainya tidur tidak sadarkan diri. Contoh alkohol ini biasanya dipakai yang toak, ya, hati-hati. Kalau minum maunya minum apa? Bukan toak ya, apa Pak? Sebelum jadi toak apa? Sebelum jadi toak apa? Ogen. Nah, sebelum jadi toak kan ogen dulu. Ogen dijarno fermentasi sehingga jadi toak. Nah, hati-hati. Alkohol ini juga pengaruhnya buruk. Next. Nah, ini berhalusinasi, melihat sesuatu yang menjadi fly, enak, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ini ya mencegah itu ya. Iman tetap selalu waspada kepada teman, ya. Sekiranya teman mengajak yang tidak baik, hati-hati jangan mau. Oke. Terus, nah, mengembangkan diri, meningkatkan percaya diri. Next. Ini yang perlu saya garis bawahi. Remaja mengenal sistem reproduksinya dan fungsi alat reproduksinya dengan baik. Ya, berarti sudah belajar. Kemudian remaja perlu mendewasakan usia perkawinan dan merencanakan kehamilan. Kemudian penyakit HIV/AIDS bisa dihindari. Bahaya narkoba dan miras juga perlu diwaspadai. Pengaruh sosial media harus segera pengaruh sosial media harus segera dicermati, ya. Terus kekerasan seksual dihindari, terus pengembangan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat